The beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Nah, perkenalkan, nama aku Tiarani Ashifa. Aku dari program Studi Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Aku dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengetahuan nih kepada teman-teman. Apa sih sebenarnya bisnis modeling itu? Bagaimana pengertiannya, bagaimana alurnya, dan bagaimana jenis-jenis dari bisnis modeling itu sendiri. Nah, selain itu, video ini aku buat untuk sebagai pemenuhan ujian tengah semester aku di mata kuliah bisnis modeling. Nah, bagaimana penjelasan lengkapnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, jadi sebenarnya bisnis modeling itu adalah bagaimana kita menggambarkan sebuah bisnis itu berjalan. Mulai dari bagaimana dia dapat uang, siapa aja pelanggannya, dan bagaimana dia ngasih value ke pelanggan tadi. Nah, kalau dianalogikan nih, contohnya kayak bisnis modeling itu seperti rencana main dalam sebuah game. Kalau kita nggak punya rencana, ya kita bakal bingung mau ngapain duluan. Nah, contoh gampangnya, misalnya aku mau jualan es kopi. Nah, aku harus mikir, siapa ya yang kira-kira yang mau beli es kopi aku tadi? Terus, kenapa mereka harus beli es kopinya? Terus, kira-kira aku jualnya di mana ya? Dan aku dapat untungnya kira-kira dari mana? Nah, itu semua tadi masuk kepada bisnis modeling. Nah, kalau ngomongin soal alur, biasanya bisnis modeling itu dimulai dari lihat masalah, tentuin solusi, tentuin target customer, baru mikir gimana cara bisnisnya jalan. Nah, contohnya, aku lihat sekarang banyak sekali mahasiswa itu begadang. Nah, itu adalah sebuah permasalahan. Lalu solusinya, mereka butuh minuman yang membuat mereka itu melek. Nah, aku menjual es kopi. Nah, target customernya udah pasti dong mahasiswa. Lalu baru aku mikir gimana cara menjalankan bisnisnya. Kayak aku jual online, jual offline, tentuin harganya, dan juga lain-lainnya. Jadi, alurnya itu adalah dari lihat masalah, tentuin solusi, tentuin target customer, lalu mikir bagaimana bisnisnya jalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inti, yaitu membahas 9 elemen BMC. Nah, BMC ini adalah bisnis model kanvas, yaitu bagaimana kita menggambarkan sebuah bisnis itu berjalan dan digambarkan dalam satu kanvas. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, jadi dalam BMC ini ada 9 elemen, yaitu yang pertama ada customer segment. Ini adalah siapa target dari pasar kita. Contohnya itu kayak karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua itu ada value proposition. Ini tuh adalah semacam kelebihan dari produk kita yang menjadi alasan kenapa sih orang beli di kita. Nah, contohnya itu kayak misalnya kopi kita rasanya enak, harganya lebih murah, dan varian rasanya juga banyak. Lalu yang ketiga ada channel. Channel ini bagaimana kita mempromosikan produk kita, bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada pelanggan. Seperti promosi melalui WhatsApp, Instagram, atau bisa langsung ke toko. Nah, yang keempat itu ada customer relationship. Ini tuh bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kayak misalnya pelayanan kita ramah, kita sering kasih promo, dan kita itu melayaninya dengan cepat gitu. Terus yang kelima itu ada revenue stream. Ini tuh adalah sumber pendapatan uang kita. Contohnya dari mana aja sih uang kita itu masuk, kayak dari penjualan produk atau mungkin ada sejenis membership. Nah, lalu yang keenam itu ada key research. Ini tuh kayak semacam apa aja sih yang kita butuhin untuk menjalani bisnis ini. Kayak kita itu butuhnya tuh bahan baku, kita butuhnya karyawan, kita butuhnya gedung, dan juga lain-lain. Lalu yang ketujuh itu ada key activities. Ini tuh apa aja aktivitas yang terjadi dalam bisnis kita, kayak produksi, promosi, melayani, dan juga lain-lain. Nah, lalu yang kedelapan itu ada key partnership. Itu siapa aja menjadi partner kita atau mitra kita. Contohnya kayak supplier, tempat kita mensuplai barang-barang untuk bahan baku. Atau misalnya ada semacam jasa delivery. Pokoknya siapa yang bekerja sama dengan kita. Lalu yang terakhir itu ada cost structure. Ini tuh apa aja biaya yang dikeluarkan selama bisnis kita berjalan. Contohnya kayak kita tuh bayar gaji karyawan, kita itu bayar listrik, dan juga lain-lain.
Nah, jadi kesimpulan BMC ini dia itu saling berhubungan sehingga membuat bisnis kita itu lebih jelas arahnya kemana. Nah, lalu kita akan membahas tentang 5 jenis bisnis model. Bisnis model yang pertama itu ada unbundling. Unbundling ini adalah layanan yang terpisah tetapi masih dalam satu bisnis. Contohnya itu kayak bisnis jasa penerbangan yang menawarkan 2 jenis tiket. Nah, yang pertama itu dia hanya menawarkan tiket untuk pergi saja. Nah, yang kedua dia itu menawarkan tiket yang sudah include dengan makannya. Nah, lalu jenis bisnis model yang kedua itu ada free as model yang menawarkan layanan gratis terlebih dahulu, lalu untuk kelanjutannya kita tetap dikenakan dengan biaya. Contohnya itu kayak aplikasi, bisa kita pilih itu aplikasi Capcut. Nah, aplikasi Capcut itu menawarkan 7 hari gratis untuk layanan pertama. Nah, lalu jika kita ingin melanjutkan, kita itu harus berlangganan. Nah, seperti itu contohnya free as business model. Lalu yang ketiga itu ada long tail. Long tail ini dia itu menjual barang-barang yang jarang laku atau jarang dibeli oleh orang, tapi tetap dijual. Kayak barang-barang antik, buku-buku langka, dan lain-lain. Lalu selanjutnya itu ada bisnis model kail dan umpan. Kail dan umpan ini dia itu menawarkan produk yang murah di awal, tapi untuk melengkapinya itu kita malah lebih besar gitu harganya. Contohnya kayak printer itu murah, tapi untuk membeli tinta itu mahal. Atau contoh lain kayak pisau cukurnya murah, tapi untuk isi ulangnya itu mahal. Nah, seperti itulah kalau dia bisnis model kail dan umpan. Lalu yang terakhir itu ada bisnis model multi-sided platform, yang dimana dia itu adalah lebih dari 2 platform yang dijadikan satu. Contohnya itu kayak ojek online, marketplace. Dia itu mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu platform. Nah, jadi setiap bisnis itu bisa pakai model yang berbeda-beda dan gak ada model bisnis yang paling benar gitu. Itu tergantung dari bisnisnya lagi, bagaimana kesesuaian dengan strategi dan tujuan dari bisnisnya. Nah, yang terakhir aku mau bahas tentang customer insight. Nah, apa sih customer insight itu? Dari katanya aja udah ada kata customer. Berarti ini tentang pelanggan. Tapi ini bukan tentang siapa pelanggan kita atau target pelanggan kita. Tapi lebih dalam lagi, kita itu harus mengerti apa yang pelanggan kita mau. Sebenarnya pelanggan kita itu maunya apa sih? Mereka itu butuhnya apa dan mereka itu dalam masalah apa. Nah, ini harus kita lihat dari beberapa hal. Contohnya kayak kita lihat dulu nih dari kebutuhan mereka. Contoh kayak mahasiswa sering bikin tugas, sering bergadang gitu kan, berarti mereka itu butuh apa gitu, butuh minuman yang bikin mereka melek atau segala macam. Makanya solusinya tadi aku menyediakan minuman kopi. Nah, lalu kita lihat lagi, tapi masalah yang dihadapi mereka itu kopi itu harganya mahal, harus keluar rumah, terus harus nunggu lama. Nah, solusi dari aku itu tuh akan membuat kopi dengan harga yang murah, terus layanannya cepat, terus bisa delivery juga. Lalu kita lihat lagi apa tren yang sedang mereka ikuti dan apa keinginan mereka. Nah, biasanya kayak remaja-remaja atau mahasiswa itu dia itu ingin tempat kopi yang estetik atau kopi yang estetik karena itu bisa ditaruh di story Instagram. Makanya kayak aku tuh membuat inovasi, membuat desain cup yang lucu-lucu gitu kan, agar bisa diposting di story Instagram dan lain-lain. Nah, jadi customer insight itu adalah kita itu harus memahami pelanggan kita itu lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya targetnya itu tepat, supaya tepat sasaran dan peluang bisnis kita itu menjadi lebih besar. Nah, itu dia tadi ya penjelasan mengenai bisnis modeling. Ada banyak banget kan, ada BMC, ada bisnis model, terus ada customer insight. Nah, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa teman-teman pahami ya. Nah, sebenarnya teman-teman, bisnis modeling itu sudah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita nggak tahu apa namanya. Nah, semoga dengan video edukasi aku ini teman-teman lebih bertambah pengetahuannya dan lebih memahami tentang bisnis modeling. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan kalau teman-teman ada saran atau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar ya. Aku Tiarani Ashifa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're